Selamat malam teman-teman trader semuanya. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading di sini. Tidak bosan-bosan kami dari keluarga Wijaya Trading selalu berbagi tips dan trik bagaimana membaca market, bagaimana membaca arah pergerakan market yang sedang dan akan terjadi, dengan harapan mudah-mudahan teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula, yang belum banyak berpengalaman di dunia trading, bisa lebih efektif dan lebih cepat dalam memahami dan menguasai teknik candlestick. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah membahas tentang bagaimana membaca arah market dengan tanpa ribet. Bagian 1 maupun bagian 2. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menganalisa pergerakan pasangan emas dan US dollar, di mana ini juga melanjutkan dari yang kita analisakan kemarin pada tanggal 20 Januari 2020. Sebelumnya coba kita pindah dulu di time frame daily-nya di D1 biar tampak di sana. Kemarin sudah kita sampaikan sampai di posisi candle warna hijau ini. Bisa mungkin saya flashback sebentar. Jadi membacanya ketika candle warna hijau ini terbentuk rejeksi, kemudian masih ditutup dengan volume hijau lebih tebal, maka itu artinya pada candle berikutnya masih berpeluang untuk dilanjutkan buyer-nya. Jadi kekuatan buy masih akan lebih mendominasi. Kemudian karena di sana ada rejeksi, maka bisa jadi di candle selanjutnya ini ada rejeksi, tetapi ternyata hanya rejeksi kecil yang tidak berarti, sehingga pada candle yang ini, yang kemarin ini, lebih didominasi oleh volume warna hijau. Tetapi juga ada sedikit penolakan di sana, ada rejeksi seller di sana, namun demikian tidak terlalu panjang, tetap yang mendominasi adalah buyer-nya. Nah, dengan menganalisa candle yang ini, warna hijau ini, maka kita bisa membaca 1 hari ke depan atau besoknya, yaitu akan ada peluang buyer yang akan mendominasi karena di sana volume hijau yang mendominasi, maka besoknya akan tetap mendominasi warna hijaunya dengan tidak mengabaikan rejeksi yang ada. Artinya penolakan sell di sana tetap kita perhatikan. Setelah hari ini terjadi mulai pagi, dimulai dengan buyer dulu. Jadi tadi pagi dimulai dengan pergerakan buyer yang
cukup panjang. Kalau di H1 tadi sempat panjang, saya juga sempat open posisi di posisi bawah sini dan ditutup dengan saya menutup sekitar 500 poin di atas. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, sampai kapan kira-kira ketika buyer ini terus naik, maka saya memberikan garis warna hijau ini dengan tujuan untuk membantu minimal di area-area itulah akan bergeraknya maksimal ketika nanti betul-betul akan terus bergerak naik. Mungkin bisa saya ulangi, kenapa saya menggunakan titik yang pertama ini, kemudian titik yang kedua ini untuk memberikan gambaran pada kita ketika nanti marketnya betul-betul naik dengan sangat kuat. Jadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya, maka kita bisa mengukur di beberapa hari terakhir berapa ring harian yang terjadi di 3-5 hari terakhir. Nah, kemudian kita baru bisa ukur kira-kira nanti. Kalau dari 5 hari terakhir mungkin kita bisa mengkira-kira ya pergerakannya sekitar 1.200-an lah. Maka ketika ini naik kita bisa ukur sekitar 1.200, berarti 1.200 itu sekitar sini. Di ujung ekornya yang warna hijau ini, maka inilah nanti ketika dia bergerak naik, dia akan berada di ring 1 hari di pergerakan emas ini, yaitu sekitar 1.300-an. Apa yang terjadi ketika nanti bisa menembus di area-area yang saya tandai ini, maka dia akan berpotensi naik lagi di level berikutnya, yaitu di titik rejeksi lebih tinggi lagi. Maka ketika nanti naik, ini akan mencapai sekitar 2.500 poin. Jika dibandingkan di beberapa hari terakhir, di 5 hari terakhir, maka sangat berat ketika ring harian bisa melebihi dari beberapa hari terakhir ketika kondisi normal tidak ada berita yang signifikan. Karena itu tadi sempat naik, tetapi ketika tidak mampu menembus titik tertinggi ring ini, maka di sana bisa berpotensi untuk berbalik lagi. Nah, semuanya tentu kita ada sinyal-sinyalnya sebelum mau berbalik, jadi kita bisa mengambil time frame yang lebih rendah, yakni di H1. Ketika sudah tidak mampu naik, maka kita bisa perhatikan adakah sinyal-sinyal penerusan atau sinyal-sinyal reversal di sana. Kalau kita lihat begitu naik kuat, kemudian ada rejeksi di sana, ya berakhir dengan rejeksi yang kecil, tetapi jangan diabaikan, ini selalu pasti ada nanti dipenuhi di candle berikutnya. Ternyata di candle berikutnya sudah turun duluan, artinya ini betul-betul sudah dipenuhi di sana. Kemudian kekuatan buyer yang masih kuat masih dilanjutkan dengan rejeksi seller yang cukup kuat juga,
sehingga terjadilah yang namanya doji atau titik buka dan titik tutup yang hampir seimbang. Kondisi ini membuat kekuatan buyer semakin berkurang karena ada rejeksi di sana. Kemudian yang di awal tadi sempat turun sampai di hampir separuhnya. Karena itu kita tetap berpedoman kalau seperti ini, tetap ada buyer tetapi sudah mulai lemah. Di sisi lain seller sudah muncul di sana. Maka kita jangan ambil posisi dulu ketika kondisi seperti ini untuk menjaga supaya kita tidak terjebak dalam floating yang panjang. Ketika terbentuk lagi candle seperti ini pun tidak memperkuat posisi sell, apalagi memperkuat buy karena sudah berakhir dengan warna merah dan tidak ada pergerakan buyer di atas yang cukup berarti. Maka di sini menunjukkan sinyal merah betul-betul sudah mulai muncul di sana. Semakin lama candle bukan menjadi semakin naik, tetapi semakin turun ke bawah, semakin menunjukkan kekuatan selnya di sana. Maka ketika berbagai sinyal sell ini sudah muncul, terakhir dimunculkan dengan adanya doji di sana, maka kita bisa ambil posisi sell di sini. Ya, dengan catatan tetap masuk di atas 15 menit pertama dari pergantian candle ini. Di H1 ditunggu setelah 15 menit baru boleh masuk ketika terbentuk volume merah. Namun demikian ketika terbentuk volume yang panjang berwarna hijau, maka kita tetap menunggu lagi. Jangan ambil posisi lagi, menunggu lagi sampai betul-betul posisi buyer betul-betul lemah di sana dengan adanya atau dengan ditandai dengan shadow mungkin atau dengan perlawanan penolakan sell yang panjang. Kemudian kalau sudah betul terbentuk volumenya, waktu sudah lebih dari separuh atau lebih dari 15 menit pun boleh, yang jelas di sana sudah terbentuk volume yang tebal, maka kita boleh ambil posisi sell di sana. Misalkan kita ambil di sini. Ya. Kemudian setelah terbentuk satu candle utuh, ada rejeksi kecil, artinya ada penolakan buy kecil. Namun demikian tetap kekuatan utama masih dikuasai oleh seller. Karena itu ketika kita sudah tahu sinyal mau turun, maka tunggulah ketika ganti candle itu dia naik sekuat-kuatnya sampai betul-betul buyer itu ada di titik lemahnya atau ditolak oleh seller dan terbentuk volume merah di sana. Ketika sudah terbentuk warna merah, maka di situ kita bisa ambil posisi lagi sell dengan harapan masih melanjutkan kekuatan sell yang sebelumnya ini. Sementara ketika ada rejeksi buy sudah dipenuhi di sana. Sampai kapan kira-kira ketika ini berakhir? Yang jelas ketika sudah profit kita bisa amankan, kita bisa ambil dulu. Jangan menunggu terlalu panjang, jangan terlalu berangan-angan terlalu jauh. Yang penting profit, amankan, selesai. Nanti ketika terbentuk candle baru, kita bisa membaca, kita bisa menganalisa lagi apakah ada peluang lagi ataukah harus tiarap dulu. Ya. Seperti ini, ketika ini sudah terbentuk volume tetapi masih sudah ada rejeksi buyer, pasti ada kekuatan buyernya, tetapi masih akan didominasi oleh kekuatan sell yang panjang ini. Ini terbuktinya dia masih ada buyer, ditolak lagi, berusaha turun lagi, ditolak lagi,
ya, sampai betul-betul sinyal sel betul-betul muncul di sana. Ini sudah mulai muncul. Nah, maka disinilah yang memperkuat sinyal sel, karena buyer tidak kuat, didorong seller sampai di bawah, ditutup dengan tetap berwarna merah dengan volume yang cukup tebal. Ini artinya mengindikasikan kekuatan sel betul-betul masih kuat. Maka disinilah kita bisa ambil posisi selnya, dengan catatan juga menunggu setelah 15 menit setelah ganti candle untuk memastikan bahwa kekuatan sel betul-betul masih kuat di sana. Setelah selesai, maka kita analisa lagi ada apa di sana. Nah, ternyata dari rejeksi yang panjang ini mengindikasikan bahwa ini di sana adalah sinyal reversal yang kuat sekali. Ya, maka ketika turun sebentar dia didorong kuat sekali ke atas, karena ini betul-betul sinyal buyer yang luar biasa. Jadi penolakan buyer yang sangat-sangat kuat di sana, yang menunjukkan bahwa buyer betul-betul punya kekuatan yang luar biasa mendorong seller dari ujung sini sampai puncaknya di sini, sehingga terbentuk hanya volume kecil dengan panjang shadow yang luar biasa. Sebaliknya, setelah jadi warna hijau dan ditutup dengan volume tebal, maka peluang berikutnya tetap akan didominasi lagi oleh buyer lagi. Walaupun di awal-awal akan turun sebentar, maka saya pastikan peluang berikutnya nanti tetap akan ada buyer yang akan mendorongnya. Ya, seperti itu teman-teman, kira-kira yang bisa saya bantu analisakan untuk hari ini 21 Januari 2020. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami teknik candlestick hanya dengan penolakan, hanya dengan volume kita bisa mengambil posisi yang sangat tepat dan akurat, dan akhirnya kita bisa profit dengan sangat cepat. Demikian teman-teman, mungkin di lain waktu nanti kita coba untuk menganalisa lagi bagaimana pergerakan ke depannya lagi. Untuk besok pagi, maka analisanya menunggu candle hari ini selesai. Jadi candle satu hari ini selesai, yaitu besok pagi. Setelah ini terbentuk sempurna, maka kita bisa menganalisa lagi kemanakah kira-kira nanti pergerakan di candle berikutnya. Ini di candle besok kira-kira naik apa turun. Maka inilah yang akan menentukan. Di candle inilah nanti yang akan kita jadikan rujukan untuk membaca pergerakan market selanjutnya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan dulu teman-teman. Kita sambung lagi di lain waktu dengan bahasan yang berbeda, yang intinya untuk memperkuat ketajaman analisa kita sehingga kita tidak terjebak dalam floating minus yang lama dan bisa lebih memperbanyak profit kita. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ketika nanti kita ada video baru, jadi ada notifikasi ke teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi.